berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan saudara-saudara semua? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Setelah sepanjang hari ini kita melakukan semua aktivitas kita butuh istirahat. Tapi sebelum kita beristirahat, mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, membawa semua beban hidup kita, supaya kita mengalami kelegaan damai sejahtera, menikmati istirahat kita semua. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya, ketika kita datang kepada Dia, Tuhan yang akan memberi kita kelegaan damai sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, Tuhan tidak pernah menolak kami, Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan ketika kami juga membawa beban berat kami, Tuhan bahkan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami sangat percaya Tuhan, ketika kami menikmati hadirat Tuhan, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami saat ini, maka kelegaan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan boleh memenuhi hati kami, sehingga kami semua boleh beristirahat malam hari ini. Tuhan menolong setiap permasalahan kami. Harapan dan pertolongan itu menjadi sebuah kepastian yang akan kami nikmati. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Apapun Tuhan masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan memegangi hidup kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalan. Katakan Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus,
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, Kau alasan kami hidup, Kau alasan kami hidup berkemenangan dalam-Mu. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Glory bagi-Mu, sebab Kau Allah yang mulia. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, Juru Selamatku, Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Puji Tuhan, karena Bapa kita di surga itu sungguh-sungguh peduli atas hidup kita, apapun yang kita alami. Saudara-saudara, ada seorang perempuan yang bertanya bahwa dia saat ini sedang menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria yang sudah menikah. Perempuan ini masih lajang. Dia menuliskan bahwa sebenarnya ada perasaan bersalah, tetapi dia menjalin hubungan itu karena dia merasa kesepian. Dia butuh seseorang yang bisa memahami dia. Butuh sentuhan kasih sayang dari seorang laki-laki yang tidak dia dapatkan. Bahkan dari kecil dia juga sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga ketika ada seorang laki-laki walaupun sudah punya istri mendekati dia, maka hubungan itu pun akhirnya berlangsung. Walaupun ada perasaan bersalah, ada penyesalan, tetapi dia mengalami kesulitan karena di sisi yang lain dia merasa dia disayang. Dia mendapatkan kehangatan kasih sayang dan dia merasa tidak kesepian lagi dalam proses itu. Walaupun dia sadar tidak punya masa depan terhadap hubungan tersebut. Saudara-saudara, kasus-kasus seperti ini memang kita banyak temukan. Bagaimana anak-anak muda yang masih lajang, yang belum menikah, menjadi pribadi-pribadi yang haus akan kasih sayang, merasa sendiri, merasa kesepian. Dan salah satu yang banyak menjatuhkan kaum lajang adalah akhirnya membangun hubungan yang tidak benar terhadap orang lain, termasuk yang sudah menikah. Banyak yang akhirnya jatuh dalam dosa seksual karena ingin mengejar cinta kasih, ingin menghilangkan perasaan kesepian yang dialami. Tetapi apapun alasannya, jelas itu sesuatu yang salah dan tidak membuat hidupnya
bahagia. Yang ada justru dikejar perasaan bersalah, was-was, dan mungkin akan sangat terluka setelah itu. Karena tidak ada kepastian dalam hubungan, kalau toh mungkin bisa berlangsung agak lama, pasti cepat atau lambat itu pasti akan putus. Pria itu akan meninggalkan karena dia harus memilih antara istrinya dan anak-anaknya atau dengan wanita lajang ini. Dan saya ketemu banyak wanita lajang akhirnya justru semakin terluka hatinya. Kalau dia salah lagi mengejar cinta kasih dari sembarang pria, dia akan terluka lagi. Itu tidak menjawab sebuah kebutuhan. Kalau kita baca Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, di sana kita bisa membaca bagaimana Yusuf sebagai seorang lajang, anak muda yang belum menikah, lalu dia bekerja di rumah tuannya, yaitu Tuan Potifar, menghadapi pergumulan yang sama karena Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya jauh dari ayahnya yang sangat mengasihi dia, jauh dari ibunya yang menyayangi dia. Dari sangat muda sekali ada ketakutan dan bayang-bayang perasaan sepi, perasaan haus kasih, keinginan untuk mendapatkan kenyamanan dalam sebuah relasi, rasa aman dalam sebuah relasi mungkin saja dirasakan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf menunjukkan dia adalah seorang lajang yang punya integritas luar biasa. Dia bisa melewati itu semuanya. Dan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 itu memperlihatkan cara jelas bagaimana Yusuf ini integritas yang seorang yang integritasnya luar biasa sebagai seorang lajang. Dia digoda oleh istri tuannya sendiri. Kesempatannya ada, peluangnya ada. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau tahu pasti takut. Bisa menyembunyikan dari tuannya. Dia bisa saja lakukan perselingkuhan dengan istri tuannya sendiri. Tetapi godaan itu dilakukan berulang-ulang, tidak pernah menggoyahkan hati Yusuf. Karena memang integritasnya luar biasa sekali. Kita bisa belajar dari Yusuf ini. Ya, lalu bagaimana Pak supaya kaum lajang itu bisa punya karakter yang penuh dengan integritas itu Pak? Belajar dari Yusuf. Belajar dari Yusuf ya. Setidaknya ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Pertama, Yusuf itu selalu menjaga kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini kan orang punya integritas selalu begitu. Setia, ciri yang paling kuat dari orang punya integritas berarti setia, bisa dipercaya. Ayat yang kalau kita baca satu ayat aja ya. Ketika istri Potifar menggoda Yusuf, jawaban Yusuf itu yang luar biasa sekali. Ayat 9 ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Coba, orang yang punya integritas selalu tahu batas yang jelas. Tuan Potifar mempercayakan dia kekuasaan untuk mengatur seluruh rumah tangganya. Iya, semua diserahkan pada dia untuk mengatur. Tetapi dia tahu bukan istrinya juga diserahkan kepada dia. Makanya dia tahu batas. Yang dipercayakan kepada saya oleh Tuan Potifar itu pekerjaan rumah tangga, mengatur rumah. Istrinya tidak diserahkan kepada dia. Banyak kan orang-orang yang ambil kesempatan seperti itu. Kalau kita lihat perselingkuhan itu seperti itu dengan karyawan, dengan bosnya, misalnya sopir dengan nyonyanya, gitu. Itu terjadi karena tidak ada garis batas. Dia tidak tahu batas.
memang diberi kepercayaan besar, tetapi istrinya tidak dipercayakan kepada dia. Dia jelas bicara itu kan, semua diserahkan kepadaku. Aku punya kekuasaan untuk mengatur. Bahkan Tuan Potifar aja menurut nih, kalau aku punya beberapa aturan untuk rumah ini, kalau tuanku tahu itu baik. Tetapi engkau istrinya tidak diserahkan kepadaku. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini? Orang-orang yang punya integritas selalu setia dengan pemimpinnya. Bisa dipercaya oleh pemimpinnya, oleh orang yang punya otoritas terhadapnya. Dan kalau diberi pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak berbuat curang, tidak berbuat yang jahat. Yusuf menganggap perselingkuhan itu sebuah kejahatan. Ada banyak orang menganggap perselingkuhan sebagai sebuah selingan saja dalam sebuah hubungan. Termasuk, maaf ya, kadang-kadang kaum lajang juga menganggap itu sekedar refreshing saja. Sebuah hubungan yang sekedar hiburan saja, selingan saja. Tetapi Yusuf melihat ini sebuah kejahatan. Karena itu sesuatu yang jahat. Maksudnya jahat dengan orang yang sudah memberi aku kepercayaan. Ini perbuatan jahat terhadap seseorang yang begitu percaya kepadaku, memberi aku kekuasaan, memberi aku tugas yang begitu besar, tanggung jawab yang besar. Kejahatan, sebuah pengkhianatan kan itu. Jadi Yusuf berpegang teguh pada hal ini. Makanya sebagai lajang dia punya integritas. Dia tidak akan mau mengkhianati tuannya. Dia tidak mau berbuat jahat terhadap tuan yang sudah mempercayai dia. Banyak orang jatuh dalam dosa karena menganggap pengkhianatan sebagai sebuah hal yang biasa. Perselingkuhan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Melakukan hubungan-hubungan suami istri padahal belum menikah dianggap sesuatu yang biasa. Makanya ini mesti diwaspadai bagi kaum lajang. Bangun integritas dirimu. Belajar setia, belajar menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang mempercayai hidupmu. Jangan berkhianat, jangan berbuat jahat. Yang kedua, tadi Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau dia akhirnya mengikuti rayuan dari istri Potifar, akhirnya mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan perselingkuhan, mengkhianati tuannya sendiri. Dia tahu itu sebuah dosa di hadapan Tuhan. Jadi secara horizontal itu jahat terhadap orang yang sudah mempercayai dia. Tetapi secara vertikal itu perbuatan dosa terhadap Tuhan. Makanya dia menjaga karena dia mengasihi Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dan dia ingin menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka dia tegas berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan. Kalau itu sebuah hiburan, itu selingan, makanya orang begitu gampang melakukannya. Saya ketemu orang-orang yang melakukan perselingkuhan memang tidak punya masa depan. Hubungan mereka tidak punya masa depan. Yang ada justru pengalaman yang membuat mereka semakin terluka. Karena cepat atau lambat pasti harus pisah, harus putus. Dan kalau ternyata tetap merasa itu nggak salah, dia akan cari orang lain. Dan ketika lakukan berakhir dengan menyakitkan lagi. Yang ada adalah dari luka yang satu ke luka yang lain. Sakit hati yang satu, sakit hati yang lain. Kalau orang menjadi terluka hatinya, dia semakin haus kasih. Nah kalau dia semakin haus kasih, dia akan kejar lagi dari orang lain. Dan itu menjadi sebuah kehidupan yang berputar-putar melelahkan. Berputar-putar perasaan tertekan, rasa bersalah, perasaan konflik di batin itu luar biasa.
Tidak ada orang yang bisa menjadi bahagia dalam sebuah relasi perselingkuhan. Anak-anak muda, kaum lajang, jaga integritasmu. Sebab itu justru akan merusak hatimu, merusak hidupmu sendiri. Tidak menjadi solusi. Mengatasi perasaan kesendirian, perasaan kesepian, perasaan ingin dikasih. Itu bukan solusi. Yang ketiga, berani menolak godaan walaupun resikonya akhirnya di penjara. Artinya ini orang yang punya integritas. Anak lajang, orang lajang yang punya integritas, dia berani ambil sikap yang tegas sesuai dengan imannya, sesuai dengan prinsip hidup yang dia pegang, walaupun dia tahu dia akan dipenjara. Ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf akhirnya difitnah, dituduh dia akan melakukan pelecehan terhadap istri tuannya sendiri. Akhirnya dia masuk penjara, padahal dia tidak lakukan apa-apa. Sebuah keberanian sikap yang sangat luar biasa untuk seorang pria lajang, untuk bisa bersikap seperti itu. Ini bukankah juga tantangan bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Tuhan Yesus berkata, kalau ingin menjadi muridku, engkau harus pikul salib. Berani pikul salib. Saudara-saudara, kita hanya sungguh-sungguh bisa ikut Tuhan kalau kita ini berani ambil sikap walaupun resikonya adalah sebuah kesulitan, sebuah penderitaan. Karena mengikut Tuhan ada kalanya kita harus memikul salib. Tetapi puji Tuhan, kalau kita memikul salib, ada kemuliaan yang menyertai kita. Roh kemuliaan menyertai kita. Beda kalau kita menderita karena berbuat salah. Coba kalau orang, misalnya Yusuf benar-benar berselingkuh dengan istri Potifar, di penjara, itu bukan salib. Itu konsekuensi dari kejahatannya. Atau ketika lagi berselingkuh, kemudian digerebek nih sama Hansip, dipermalukan, kan ada beberapa kasus ya, orang yang seperti itu akhirnya dipermalukan di masyarakat, diarak, telanjang, dipermalukan sekali. Itu bukan salib, karena kebencian orang, lalu dia akhirnya mengalami situasi yang memalukan, yang menakutkan, yang membuat dia secara sosial dapat stigma yang buruk. Bahkan mungkin setelah itu, dia di pekerjaan pun juga jadi sulit lah. Karena cerita-cerita itu kan langsung tersebar. Dia mengalami kesulitan dalam hidup. Itu namanya konsekuensi dosa. Itu bukan salib. Tetapi kalau kita berpegang teguh pada prinsip iman kita, kita setia, dan bisa dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan bela kita. Walaupun kita harus pikul salib, Tuhan sudah takar itu. Salib itu masih bisa kuat kita tanggung. Kalau kita terus setia kepada Tuhan, maka akhirnya kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, baik pria maupun wanita lajang, Tuhan tahu betul perasaan sendirimu. Tuhan tahu betul bagaimana hatimu, kerinduanmu, apa yang saudara butuhkan. Mungkin di antara saudara memang menjadi orang yang jadi kesepian karena hal itu, atau bahkan dapat stigma sosial yang negatif. Tetapi percaya, Tuhan sangat peduli. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tetap jaga integritasmu, setia dan bisa dipercaya Tuhan, dipercaya dan setia dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemegang otoritas di atasmu, dan apapun keadaannya jangan takut. Hadapi tantangan itu, jangan menyerah. Pembelaan Tuhan akan memberimu sesuatu yang lebih mulia, lebih baik. Amin. Tiba saatnya Tuhan akan jawab semua pergumulan, semua kerinduan hatimu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa kepada kami semua. Tuhan tidak pernah
meninggalkan kami. Tuhan mengerti saat-saat kami merasa sendirian, saat kami merasa tidak punya siapa-siapa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk pria maupun wanita lajang yang bersama-sama dengan saat ini. Mungkin mereka menjadi kesepian, merasa kesepian dengan kesendiriannya, atau merasa tidak nyaman karena secara sosial seringkali jadi omongan, atau mereka merindukan kehangatan kasih. Bapa di surga, kami mohon kiranya Roh-Mu yang menguatkan hatinya, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa, supaya mereka tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu yang akan menyeret mereka pada hubungan-hubungan yang salah dengan pria-pria yang lain, apalagi yang sudah menikah. Tuhan beri mereka sebuah kerinduan besar untuk menjaga, sebuah tekad besar untuk menjaga integritas mereka di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia, bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan iman dan kesetiaan mereka seperti Yusuf, Tuhan. Bapa di surga, menolong setiap kaum lajang yang saat ini sedang membangun hubungan-hubungan yang salah dengan pria atau dengan wanita yang sudah menikah, supaya mereka berani membuat keputusan yang tegas, mengakhiri hubungannya, dan mulai menata hidupnya di jalan Tuhan. Perasaan sepi, perasaan kesendirian, biarlah itu boleh mereka temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka semua boleh mengalami kehadiran Tuhan setiap hari dalam kesendirian mereka. Karena kami sangat percaya ketika mereka merasakan kehadiran-Mu, mereka tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Ketika hatinya dipuaskan dengan kehadiran dan kasih Tuhan yang sempurna, mereka tidak akan mengejar kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa di surga, buka jalan kaum lajang untuk bisa menemukan pasangan hidupnya seperti yang Tuhan mau. Buka hati mereka, buka pikiran mereka, dan biarlah ketika mereka membangun hubungan mereka, akhirnya mereka boleh bertemu dengan seseorang yang sudah Tuhan pasangkan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri, agar tetap bisa menjaga kesetiaan satu sama lain. Sebagai istri, sebagai suami, mereka tidak akan mengkhianati pasangannya. Keluarga-keluarga yang sudah terjadi perselingkuhan, baik oleh istri maupun oleh suaminya, Bapa di surga memberikan mereka kekuatan hati untuk berani mengakhiri hubungan-hubungan perselingkuhan mereka. Mereka akhirnya tetap kembali pada pasangan yang Tuhan sudah satukan kepada mereka. Kerusakan-kerusakan hubungan dengan pasangan Tuhan juga tolong supaya oleh karena anugerah Tuhan terjadi pemulihan demi pemulihan dalam relasi-relasi yang rusak di antara pasangan suami istri, Tuhan, supaya tidak sampai menjadi hancur dan akhirnya mereka berpisah. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga, Tuhan pulihkan setiap hati suami maupun istri. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk lembaga-lembaga pelayanan, bahkan untuk gereja, supaya bisa menolong kaum lajang maupun pasangan suami istri boleh membangun pernikahan dengan cara yang benar sesuai dengan rancangan Tuhan, dan menolong pasangan-pasangan yang sedang bermasalah, sedang dalam pergumulan, supaya mereka semua boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri doa ini, kembali kami serahkan bangsa dan negara kami.
Tuhan berkati bangsa dan negara kami, selalu ada damai sejahtera Tuhan. Berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan kiranya memberi pertolongan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka bisa membawa solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, karena Tuhan yang memberkati mereka. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesendirian, kesepian, maupun semua permasalahan yang ada dalam hidupmu, saudara bisa dapat solusi terbaik kalau saudara datang kepada Tuhan. Karena Dia memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih yang sempurna, dan tidak menolak untuk menolong semua pergumulan dan masalahmu. Saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung pergumulan saudara supaya anugerah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu, mengingat akanmu, mengingat akanmu.